Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul bermuajah meskipun dalam keadaan virtual. Tetapi tetap tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan langkah kita pada saat ini kita diberi oleh Allah kenikmatan yang berlebih dari kenikmatan yang sudah kita lewati, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tetap kita juga bersyukur karena pada saat ini juga dan semoga seterusnya kita diberi oleh Allah kesehatan, umur panjang, dan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi tetap mendampingi kita, dan semoga orang tua kita semuanya, orang tua kalian bisa mendampingi kalian sampai sukses nanti. Amin ya rabbal alamin. Anakku semuanya yang aku banggakan, kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang malaikat selalu bersamaku. Dan setelah nanti kita selesai, kita akan ulangan harian seperti biasanya, mengambil nilai dari kalian, karena dengan nilai itulah nanti kalian akan mendapatkan tambahan-tambahan dari nilai-nilai pas ya, penilaian akhir semester, biar nilai kalian tidak buruk atau tidak jelek. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini atau pada saat ini, kita berdoa semoga langkah kita tetap langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat, dan semoga dengan langkah kita semacam ini Allah segera menghapus atau mencabut ya ujian yang diberikan Allah kepada kita, yaitu virus corona. Semoga dengan langkah kita memohon kepada Allah, dan semoga keinginan kita, cita-cita kita yang mungkin selama ini belum dikabulkan oleh Allah, semoga lekas dikabulkan oleh Allah. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li hajatina wa li hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang pengertian, terus hukumnya beriman kepada malaikat, terus penciptaannya. Kita lanjutkan tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama, bahwasanya Pak Umam sudah menyampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama, malaikat itu diciptakan Allah dan kategorinya mempunyai sifat gaib atau tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kalau manusia itu nyata, jin juga kategorinya gaib. Gaib itu tidak bisa kita lihat. Dan yang kedua, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Di Pak Omang juga sudah menjelaskan, kalau manusia memiliki hawa nafsu, ya ingin makan, minum, ingin tidur, berkeluarga, dan lain sebagainya, ingin sesuatu yang lebih baik, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin punya tanah yang luas, dan lain sebagainya. Yang penting manusia itu memiliki hawa nafsu. Kalau jin sama dengan manusia, yaitu memiliki hawa nafsu juga. Kalau malaikat tidak sama dengan manusia dan jin, yaitu tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, malaikat itu selalu taat kepada Allah. Allah juga sudah menjelaskan, di apapun yang diperintahkan Allah selalu dikerjakan, yang dilarang selalu tidak dilakukan, atau dia tidak pernah bermaksiat, ingkar kepada Allah, tidak, selalu taat. Jadi apa yang diperintahkan selalu dilakukan, yang tidak diperbolehkan dijauhi oleh malaikat tersebut atau tidak melakukannya. Kalau manusia Pak, ada yang taat dan ada yang tidak. Jadi kita tahu juga bahwasanya bahkan kita sendiri juga mungkin juga kategori pernah
melakukan atau yang pernah melakukan larangan yang memang sudah syariat ya, bahwasanya kita intinya itu melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, iya Pak, ya. Jadi manusia itu memang diciptakan Allah, ada yang taat dan ada yang tidak. Bahkan ada yang tidak mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi memang penciptaan manusia itu tidak sama dengan malaikat. Yang jin yaitu sama dengan manusia, ada yang taat dan ada yang tidak. Di wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konteks utamanya atau perintah yang paling utama untuk manusia dan jin diciptakan oleh Allah itu memang untuk beribadah. Dan manusia dan jin itu ada yang taat dan ada yang tidak. Yang nomor 4, 1, 2, 3, 4. Tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin, memang tidak berkeluarga. Kalau manusia berjenis kelamin, jin juga berjenis kelamin. Yang nomor 5, tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga, tidak tidur. Kalau manusia ya makan, ya minum, ya tidur, ya berkeluarga. Dan jin juga semacam itu, ya makan, ya minum, ya berkeluarga, ya tidur. Yang terakhir, ini memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Jadi tidak ada kreasi, tidak ada inovasi. Jadi malaikat itu diberi oleh Allah hanya kategorinya sifatnya statis. Misal seperti ini, Pak Umam memberikan contoh. Malaikat mencatat amal baik. Jadi hanya itu saja yang dilakukan malaikat. Seandainya pada saat itu langsung dia berkreasi ingin mencatat amal buruk, tidak bisa. Jadi sifatnya hanya statis itu saja, tidak bisa berkreasi, tidak bisa berinovasi. Kalau manusia Pak bersifat dinamis. Paling mudah contohnya mungkin Pak Umam memberi gambaran otomotif saja. Jadi tahun 70, tahun 80, tahun 90 dengan tahun sekarang 2021 itu bentuknya pun berbeda, terus mesinnya juga berbeda, sisinya berbeda, kualitasnya juga berbeda. Memang manusia itu bersifat dinamis, diberi akal, diberi pikiran, dan berkreasi juga berinovasi. Kalau jin Pak hanya memiliki akal dan pikiran. Untuk itu kita tahu juga bahwasannya manusia itu diciptakan oleh Allah tergolong kategori makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Dasarnya Pak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu dari fisiknya saja juga kategori yang sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi tekanannya Pak Umam seperti ini. Jangan sampai ya, Pak Umam juga mengingatkan pada dirinya Pak Umam sendiri, jangan sampai bersekutu dengan makhluk Allah yang lainnya. Tidak level Pak Umam, tidak. Karena manusia itu mempunyai atau kita gali potensi kita, bahwasanya manusia itu punya, Pak Umam punya. Jadi ketika misal Allah memberikan ujian dari faktor ekonomi, jangan sampai sekali-kali bersekutu dengan makhluk Allah yang lainnya, apalagi yang bersuma jin seperti ini. Kita gali potensi kita sendiri. Terus Pak Umam, kita minta kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jangan melakukan instan terus bersekutu dengan makhluk Allah yang lainnya. Kenapa Pak Umam? Kita punya potensi sendiri. Karena apa Pak? Allah menciptakan kita itu lebih baik dari makhluk Allah yang lainnya. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya manusia itu dinamis. Kalau jin itu memiliki akal dan pikiran. Pak, kalau jin itu bisa mendatangkan sesuatu, misal kita pingin uang, jin itu atau
ya sebangsa tuyul ataupun demit dan lain sebagainya bisa mendatangkan uang, itu tidak menciptakan tapi mengambil dari tempat lain. Karena apa Pak? Dia tidak berkreasi dan tidak berinovasi, jadi mengambil dari tempat yang lain, tidak menciptakan sendiri. Jadi Pak Umam sekali lagi, jangan sampai bersekutu dengan makhluk Allah yang lain. Kita punya potensi, kita gali sendiri. Kita mintanya Pak kepada Allah, Allahus Somad. Karena manusia itu yang paling baik. Kalau manusia itu baik, enggak bisa mengalahkan yang namanya malaikat Pak Umam, bisa. Tapi kalau jelek itu bisa di bawah levelnya dari makhluk Allah yang paling jelek. Di elastis lah, katakanlah semacam itu. Jadi manusia kalau baik Pak bisa mengalahkan malaikat, bisa. Kenapa Pak? Logikanya seperti ini. Kalau malaikat itu sifatnya atau memang tidak pernah berbuat maksiat karena tidak dilengkapi hawa nafsu. Kalau manusia Pak dilengkapi hawa nafsu. Kalau manusia itu bisa baik, berarti kategorinya melebihi malaikat. Karena apa? Karena dilengkapi hawa nafsu tetapi bisa mengendalikan. Kalau malaikat ya memang tidak bermaksiat karena tidak dilengkapi nafsu. Paham ya? Jadi kalau manusia itu bisa mengendalikan berarti ada nilai plus di situ. Saya lanjutkan. Kalau tidak virtual mungkin Pak Umam bisa menyampaikan lebih jauh. Yang nomor 5, jumlah malaikat. Di sini topangannya adalah hadis riwayat dari Ibnu Majah. Jadi manusia, jin, malaikat itu yang mengetahui jumlah pastinya, realnya itu hanya Allah dan Nabi, seorang Rasul ya. Jadi yang mengetahuinya. Kalau manusia hanya kategori jenenge hanya ya tidak bisa pasti memang jumlahnya seperti itu. Yang mengetahui Pak hanya Allah dan Rasul. Terus jumlahnya berarti atau jumlah malaikat itu banyak Pak Umam, banyak. Manusia juga banyak Pak Umam, banyak. Jin juga banyak Pak, banyak. Terus dasarnya dari Ibnu Majah ini bahwasanya ketika ada seseorang berkunjung atau silaturahim kepada saudaranya ketika pagi itu didoakan atau dibacakan sholawat oleh malaikat mulai pagi sampai sore sebanyak berapa Pak Umam? 70.000 malaikat. Kalau dia datang sore sampai pagi didoakan oleh 70.000 malaikat. Jadi kita bisa membayangkan jumlah malaikat itu tidak terhitung Pak Umam ya. Jadi kalau jumlah malaikat yang pasti Allah yang mengetahui dan Rasul itu jumlah malaikat pastinya. Yang nomor 6 Pak Umam, nama malaikat dan tugasnya. Di sini ada topangannya yaitu Quran surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Nah di sini alaiha malaikatun biladun syadidul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di malaikat itu biladun kasar, syadidun ya juga keras lah, layak sunnah, tidak pernah durhaka apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat tersebut dan menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah kepada malaikat tersebut. Jadi malaikat itu betul-betul taat, di sini juga dasarnya ya. Hanya kategorinya malaikat itu tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah. Meskipun ada juga tugasnya mencabut nyawa, meniup sangkakala, menanyai di alam kubur, menjaga neraka, menjaga surga, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah beribadah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada kategori malaikat itu yang nganggur seperti manusia. Berarti selalu beribadah, selalu ingat kepada Allah Pak. Ya. Di tugas malaikat yang paling utama itu beribadah kepada Allah. Jumlah malaikat Pak Umam ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. Sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 97 sampai 98. At-Tahrim juga ayat 4. At-Tahrim termasuk urutan surat yang ke-66. Jadi
ini tadi buktinya bahwasannya manusia kalau betul-betul baik itu bisa mengalahkan malaikat, Pak Umam. Iya. Di sini topangannya bahwasannya ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj diantar oleh malaikat Jibril, ketika sudah sampai langit ketujuh, malaikat Jibril itu tidak melanjutkan sampai Sidratul Muntaha. Kalau melanjutkan, Pak Umam, melanjutkan itu tubuhnya akan hancur, lebur. Ketika malaikat Jibril memaksakan itu akan hancur dan lebur, berarti kemungkinan bisa, Pak Umam, kemungkinan bisa. Tapi butuh waktu berapa, Pak Umam? Butuh waktu 60.000 tahun lagi supaya bisa menghadap kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad pada saat itu langsung bisa menghadap kepada Allah dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ini tadi juga dasar bahwasannya kalau manusia itu baik akan bisa mengalahkan yang namanya malaikat. Yang kedua, malaikat Mikail. Kita tahu bahwasanya membagi rezeki, petir, hujan, membagi rezeki juga pada manusia, pada hewan, tumbuhan, jin dan lain sebagainya adalah malaikat Mikail. Dia mempunyai tugas yang lainnya di sini, juga pernah membelah dadanya Nabi, mengisinya dengan iman, Islam, ihsan, ikhlas dan seterusnya. Terus mendampingi ketika Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga membagi lembaran kematian ya kepada malaikat Israil. Itu malaikat Mikail. Yang nomor 3 malaikat Israil mencabut nyawa. Jadi di situ digambarkan dunia itu seakan-akan itu seperti meja makan yang di hadapannya. Jadi bisa menjangkau dari sisi manapun di dunia itu ketika memang tugasnya untuk mencabut nyawa. Jangan dibayangkan malaikat itu seperti kita. Ketika mencabut nyawa di Amerika, Australia dan lain sebagainya mudah, Pak Umam, mudah. Jadi semuanya itu tidak bisa kita bayangkan seperti logika kita. Jadi seakan-akan di situ diibaratkan oleh Allah seperti menghadap meja makan. Jadi tinggal ngambil yang dari sisi manapun menjangkau malaikat Israfil itu. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Jadi meniup sangkakala itu sebanyak 3 kali. Yang pertama namanya nafkhatul faza, yaitu menakutkan atau menghancurkan alam ya beserta isinya dan semuanya. Yang kedua nafkhatul sa'ab, dan yang ketiga nafkhatul bas. Dan yang kedua ini mematikan semua meninggal dunia atau mati semuanya, termasuk malaikat Israfil sendiri, atau malaikat Israil ini juga mencabut nyawanya sendiri pada saat itu. Malaikat Israil meniup sangkakala. Jadi yang ketiga Yaumul Ba'ats ini membangkitkan. Jadi ketika semuanya sudah mati terus dibangkitkan kembali. Jadi meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Terus yang nomor 5 malaikat mungkar. Yang nomor 6 adalah malaikat nakir. Mungkar dan nakir itu menanyai dalam kubur. Yang ditanyai yang paling utama yaitu 3, marrabbuka, manabiyuka, mandinika. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad nabi. Dan yang ketiga manabiyuka, apa agamamu? Islam dini. Jadi agama Islam adalah agamaku. Jelas. Yang ke-7 malaikat raqib, dan yang ke-8 malaikat atid. Raqib mencatat amal baik, yang malaikat atid mencatat amal buruk. Jadi kita kalau betul-betul beriman kepada malaikat itu tidak mungkin melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Jadi selalu taat kepada Allah, karena kita ingat ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Yang ke-9 malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Ini yang wajib diketahui. Kalau jumlah malaikat kita tidak mengetahuinya, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui jumlah malaikat.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Pak Omam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga dengan langkah kita, keinginan dan cita-cita kita dan keluarga kita tetap mendapat perlindungan. Kalau keinginan dan cita-cita kita semoga lekas dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.